Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A36 5G. Jadi waktu kemarin saya bikin video Samsung Galaxy A56 tuh ada yang komentar. By the way, bisa cek video di sini kalau pengen lihat video Samsung Galaxy A56. Ada yang komentar gini, kalau sekarang tuh Samsung A56 kan pakai Exynos, Samsung Galaxy A36 yang pakai Snapdragon. Mendingan beli Samsung A36 aja sekalian gitu, karena pakai Snapdragon. Tapi emang apa iya satu-satunya faktor, keputusan untuk membeli itu hanya berdasarkan chipsetnya aja? Sesuatu yang menentukan HP itu bagus atau jelek? Yuk kita bahas Samsung Galaxy A36 5G. Oke, jadi tahun ini Samsung Galaxy A36 dan A56 tuh naik harga. Kalau A56 bahkan udah nyentuh teritori 7 jutaan, 7,2 yang varian tertinggi, sedangkan A36 ini di varian tertingginya itu udah tembus 6,2 juta. By the way ada 3 varian, ada yang 8/128 di 5,2, naik 500.000 dia ada 8/256 itu 5,7, yang varian paling tinggi 12/256 itu ada di 6,2. Dan oh ya, sama seperti Samsung A56, A36 ini juga nggak ada slot microSD lagi, baik itu high bed ataupun triple slot nggak ada lagi. Jadi kalau ngerasa butuh storage yang gede, mending langsung beli yang varian tertinggi aja yang 256 gitu, karena ya itu nggak ada microSD. Sementara untuk pilihan warna, dia ada 4 macam. Ada Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Lime. Jadi kalau di A56 ada olive, kalau ini lime gitu. Warnanya mungkin hampir mirip-mirip, tapi mungkin kalau yang matanya lumayan jeli akan kelihatan bedanya antara lime sama olive sih. Ya untuk bagian desain sih A56 sama A36 ya mirip-mirip. Kalau dari jauh tuh masih mirip, kayak A56 kan, A36 ini. Tadi bahkan saya lagi foto-foto ini ada tiba-tiba orang random nanya, "Itu Samsung A56 ya Mas?" Bukan, karena ya ini Samsung A36, cuma nggak kelihatan bedanya antara A36 dan A56. Untuk bezel ini mungkin jadi concern beberapa orang, ya agak lebih tebal sih, di bawah juga dagunya juga masih lumayan tebal. Kalau buat saya pribadi ini bukan suatu isu yang pentingnya, tapi saya tahu beberapa orang anggap ini isu yang lumayan penting. Nah untuk ukuran layarnya sama A56 ini sama-sama 6,7 inch mengalami kenaikan 0,1 inch gitu. Tapi itu dari segi layarnya doang. Dari bobot, berat, dan ketebalan ketipisan gitu ya, ini justru mengalami penurunan. Sama kayak di A56 juga gitu. Sementara baterainya tetap bertahan di 5000 mAh. Dan oh ya, untuk charger ini sama seperti A56 juga mengalami kenaikan. Chargernya bisa sampai 45 watt. Jadi itu untuk ngecas dari 0 sampai full sekitar 68 menit atau 1 jam lebih dikit. Lumayan, ada kemajuan. Kita masuk ke chipset. Ini mungkin bagian yang paling dicari banyak orang, dan juga sebetulnya dari Samsung pun sepertinya ikut meng-highlight chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang ada di HP ini gitu. Kemarin saya bingung kenapa ya, padahal dulu sebelumnya tahun lalu Samsung A35 dia pakai Exynos 1380. Kenapa tahun ini dia nggak pakai Exynos pas 1480 sama kayak di A55 gitu kan, bukannya tinggal diturunin aja gitu. Tapi ya saya belum dapat jawaban resmi dari pihak Samsung Indonesia, tapi kalau saya lihat-lihat chipset Snapdragon 6 Gen 3 ini juga sebetulnya pabrikannya pabrikan Samsung gitu. Jadi ya sama aja gitu, jadi kayak mereka jualin produk sendiri nggak sih gitu. Dari segi skor Antutu tadi saya cek sekitar 640.000 Antutu Series 10, dan ada skor Geekbench juga, saya nggak hafal, ntar paling di insert sama editor. Ini tuh mirip ngingetin saya sama Snapdragon 7S Gen 2 yang keluaran tahun 2023, 2 tahun lalu ya. Nah ini udah 4 nanometer, dan Samsung bilang ini Samsung seri A3 pertama yang pakai chipset 3 nanometer. Artinya apa? Artinya ya baterainya bisa lebih hemat lagi gitu. Ini soal efisiensi. Pakai Snapdragon ini bukan sekedar buat main game doang. Ya main game tentu Samsung sampai masang Super AMOLED 120Hz di HP ini. Tapi juga Snapdragon ini ngasih keleluasaan buat beberapa orang yang pengen sedikit mengoprek, seperti pasang Gcam di sini, atau misalnya main emulator. Lebih gampang di HP-HP Snapdragon. Bukan di HP lain nggak bisa, tapi lebih gampang di HP-HP Snapdragon. Oke, sekarang kita ngomongin soal kameranya. Kameranya dari segi housingnya mirip-mirip ya kayak Samsung A56. Saya suka karena masih mempertahankan ciri khas Samsung, tapi ya ada perubahan, ada sedikit improvisasi di Samsung A36 ini dibandingkan dengan tahun lalu ya A35. Dia juga nggak ikut-ikutan HP lain yang gede besar di tengah gitu.
Ini formasinya satu kamera utama, satu kamera ultrawide, dan satu lagi kamera makro. Kamera utamanya ini dia 50 megapiksel OIS f1.8 dengan video HDR. Ultrawide-nya dia 8 megapiksel f2.2, sementara makronya di 5 megapiksel f2.4. Kalau kita balik ke depan, dia ada kamera selfie, resolusinya 12 megapiksel f2.8 dengan video HDR. Samsung Galaxy A36 walaupun harganya lebih murah, sekitar 1 juta dibandingkan Samsung A56, tapi ada beberapa hal yang Samsung nggak kompromiin. Kayak misalnya ini out of the box, ketika kita unboxing kotaknya ini, dia udah keluar udah One UI 7. Tentu aja dia ada Knox Vault, jadi bisa melindungi dari pencurian data-data pribadi yang sensitif. Udah ada di sini Knox Vault-nya. Kemudian dia juga udah IP67, jadi kalau kecemplung nggak sengaja ke dalam kolam atau kehujanan atau ketumpahan air, selama itu air bersih, itu juga aman. Dan ini juga udah dapat update Android sepanjang 6 tahun. Update Android dan update security sama-sama 6 tahun. Kalau tahun lalu kayaknya Samsung A35 4+5 ya. 4+5 gitu. Jadi udah ngalami peningkatan, jadi total sama-sama sekarang 6 tahun gitu. Ini menarik karena 6 tahun tuh lama banget ya. Kayak 2031 gitu baru keluar. Ini kayaknya sih baterainya dulu yang mesti diganti, baru HP-nya gitu, baru OS-nya keluar gitu. 2031 tuh udah kayak, sekarang kan ntar mau Piala Dunia 2026, ntar ada Piala Dunia 2030, itu masih lebih setahun lagi gitu. Jadi kayak kalau kita tahun ini kita punya anak yang baru lahir gitu, mungkin bisa sampai itu anak masuk SD kali. Bedanya sama Samsung flagship yang S-series tuh cuma beda setahun. Kalau Samsung S-series itu update Android-nya, update security patch-nya itu 7 tahun. Ini harganya kayaknya gak ada setengahnya dari Samsung S-series, tapi update software-nya 6 tahun. Itu cuma beda setahun doang dari Samsung yang flagship. Menarik banget. Nah, untuk bagian AI, atau kalau istilah Samsung, Awesome Intelligence. Kalau Apple kan Apple Intelligence nih, Awesome Intelligence. Nah, oh ya, sebelum masuk ke sana, saya mau ceritain dikit. Ternyata kalau dulu kan cuma ada terminologi Galaxy AI, terus belakangan baru muncul Awesome Intelligence. Saya pikir tuh sebetulnya itu Samsung kayak nemuin terminologi baru gitu, Awesome Intelligence. Tapi ternyata enggak, ternyata Galaxy AI itu adalah terminologi buat Samsung seri S aja, Samsung flagship gitu. Itu Galaxy AI. Sementara untuk Awesome Intelligence, ini adalah terminologi buat Samsung Galaxy A series, termasuk A56 yang kemarin dan A36 ini. Bedanya di mana sih? Bedanya yang pasti di kelengkapannya aja. Jadi kalau Galaxy A series tentu lebih lengkap. Sementara di Galaxy yang A series tentu ada beberapa AI yang nggak ada gitu dibandingkan dengan A series. Nah, untuk di A36 sendiri ini yang di highlight ada 3 hal, ada circle to search, ada object eraser, dan create atau custom filter. Circle to search sendiri sebetulnya saya juga nggak paham kenapa di highlight lagi, karena sekarang tadi saya cek, si editornya ngecek di A55 nih sebetulnya udah ada circle to search-nya, termasuk circle to search yang baru yang bisa audio, jadi buat nyari judul atau penyanyi dari satu musik yang lagi dimainkan. Bahkan tadi saya ngeliat ada komentar yang bilang di A34 pun udah ada circle to search yang audio. Ini menarik, saya belum verifikasi tapi kan udah ada. Mungkin ada yang pakai A34 mungkin bisa ceritain di kolom komentar. Mengingat Samsung A34 ini Samsung 2 tahun lalu ya, tapi udah ada circle to search, tapi masih jadi highlight waktu tadi orang Samsung ceritain ke saya soal AI di Samsung A36 ini. Nah, selain itu sebetulnya kalau kita ke bagian intelligent feature di setting, ada beberapa yang nggak disebutin, nggak di highlight tadi, kayak object eraser kan ada ya, ada custom filter atau create filter, ada AI select sama read all out. Read all out ini nggak di highlight di tadi waktu orang Samsung presentasi, tapi ternyata ini ada read all out. Read all out ini jadi kalau ada artikel atau web atau berita, AI-nya ini bisa ngebacain buat kita gitu. Kayak berasa podcast lah gitu, kayak diceritain gitu, nggak perlu dibaca manual.
Itu aja sih AI-nya nggak sebanyak kayak Samsung A56. Kalau di Samsung A56 kan ada namanya kayak kemarin, best face. Best face itu yang, kalau misalnya mata kita, merem pas foto dia bisa cariin, foto waktu mata kita nggak merem gitu, misalnya kayak gitu. Atau ada auto trim. Auto trim itu buat Anda yang lagi punya banyak video jalan-jalan tapi males ngedit atau nggak bisa ngedit. Nah, ini bisa dieditin sama si AI di auto trim-nya itu, dan ini gratis udah, include dalam Samsung Galaxy A56 kemarin. Nggak perlu download lagi, nggak perlu install lagi. Kalau pengen lihat, gimana cara kerjanya bisa cek aja di video kemarin A56 di sini. Oke, kesimpulannya, apakah worth it buat upgrade dari Samsung A35 ke A36? Saya pikir kalau Samsung A35 sih kayaknya masih cukup bagus ya, bisa dipakai mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun lagi. Kecuali Anda pakainya Samsung A73, A52s, atau A32. Nah, itu untuk ke A36 itu, experience-nya kerasa beda jauh banget, upgrade-nya, lumayan banget. Nah, ini juga bisa buat Anda yang, masih pakai HP lain, pengen ngerasain, enak ya pakai One UI 7 ataupun One UI secara keseluruhan, bisa nih coba di Samsung Galaxy A36 ini. Karena ini pakai chipset Snapdragon, dan kalaupun Anda mau ngoprek tipis-tipis pakai Gcam atau pasang emulator, main game emulator di sini, ini jauh lebih gampang dibandingkan dengan Samsung yang pakai, chipset lainnya. Oke, itu aja, untuk Samsung Reservation Plus. Untuk pesan HP ini masih berlaku sampai tanggal 26 Maret 2025. Itu cukup bayar 100.000 buat dapatkan diskon sampai 300.000 dan ada free memory upgrade itu. Jadi good deal banget. Oke, itu aja, dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Buat yang masih puasa, semangat jalanin puasanya, semoga lancar sampai ke hari kemenangan nanti. Oke, itu aja. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!